KDRT salah bilang Kak? Menanggapi kasus yang dihadapi oleh Cut Intan siapa? Nabila ya. Nah, itu sangat memprihatinkan sih. Kita flashback deh kejadian lalu saat salah satu artis besar, kita sebut saja namanya, Rizky sama Lesti, itu termaafkan. Tapi balik lagi ini menjadi contoh, ada lagi kejadian. Bahkan bukan hanya sepasang suami istri yang menjadi ya saling pukul-mukul ini, ya. Tapi anak juga menjadi korban. Masyarakat bisa melihat anaknya bisa kena tendangan loh. Dan saya sebagai wanita Indonesia, selaku pengusaha, sangat memprihatinkan hal ini. Dan harusnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan bahkan seluruh organisasi wanita atau sejajarnya dengan itu langsung gercep menghadapi, memberikan tanggapan terhadap kasus ini. Dan saya sebagai seorang pengusaha, saya dengan senang hati memberikan bantuan 10 PH untuk Cut Intan menghadapi kasusnya secara cuma-cuma. Biayanya ditanggung oleh saya. Ya. Karena apa? Supaya ada efek jerah terhadap kasus terhadap suaminya ini, gitu kan? Sehingga kasus ini tidak akan terulang lagi. Kalau ini termaafkan lagi, maka akan ada berikutnya. Lalu mau sampai kapan? Dan ini dicontohi banyak anak muda loh. Masih banyak anak muda yang akan melakukan pernikahan. Dan apakah ini harus jadi contoh? Jadi saya sangat geram melihat tindakan yang dilakukan oleh suami dari Cut. Dan saya sangat mengecam. Maka dari itu saya sampaikan kepada teman-teman, saya Ade Ratnasari selaku pengusaha CEO dari Millennial Agency Indonesia memberikan dengan keikhlasan hati 10 penasehat hukum untuk Cut Intan tanpa dipungut biaya, supaya Cut Intan bisa terbantu, bisa menghadapi kasusnya. Dan marilah semua masyarakat Indonesia, terkhususnya para wanita, ibu-ibu di rumah yang memiliki anak, bersatu untuk membela Cut Intan agar tegas terhadap permasalahan ini. Seperti itu. Artinya tidak ada maaf untuk si sang suami melihat apa kekejian yang dilakukan oleh suami itu. Dalam videonya kan sudah beredar luas nih. Artinya nggak ada maaf nih untuk si Cut Intan sendiri kepada suami, atau seperti apa? Ada dua aspek ya. Kalau saya secara pribadi ditanya, apakah ada rasa maaf ketika saya diperlakukan seperti itu? Tentunya sebagai manusia biasa tidak ada lagi kata maaf. Kenapa? Dia adalah seorang ibu yang melahirkan anaknya, memperlakukan istrinya seperti binatang. Tapi dalam ajaran agama kan kita harus bisa memaafkan, legowo. Tapi ingat bahwa di aturan Indonesia berlaku undang-undang. Jadi boleh memaafkan, tapi undang-undang tetap berjalan. Dan saya minta Komisi Perlindungan Anak Perempuan Anak Indonesia, KPAI, segera ambil tindakan, segera usut tuntas kasus ini sehingga tidak ada lagi terulang di kemudian hari. Hukuman apa sih yang pantas untuk seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu? Hukuman yang pantas itu biar wewenangnya pihak kepolisian ya, atau pihak pengadilan. Karena kalau ditanya ke saya hanya memberikan komentar sebatas sebagai rasa kemanusiaan, sebagai seorang pengusaha yang prihatin, sebagai seorang perwakilan dari perempuan, seperti itu. Tapi kalau bisa seberat-beratnya. Kak, diduga sebelum melakukan kekerasan si pihak suami
menonton video porno dulu gitu kak.